Kota Palu secara administratif terbentuk tanggal 27 September 1978 sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berisi bahwa Kota Palu sebagai ibu kota provinsi daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah sekaligus ibu kota daerah tingkat 2 Donggala dan juga sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Kota Palu dialiri oleh 11 aliran sungai. Secara astronomis berada pada 0 derajat 36 detik sampai 0 derajat 56 detik lintang selatan dan 119 derajat 45 detik sampai 121 derajat 1 detik bujur timur dengan luas 395,06 km persegi dengan topografi mayoritas mendatar 0 sampai 2 derajat seluas 74,95%. Jumlah penduduk Kota Palu di tahun 2020 yaitu 373.218 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 187.369 jiwa dan perempuan sebanyak 185.829 jiwa. Kota Palu terdiri dari 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Wali Kota Palu saat ini adalah Haji Hadianto Rashid SE dan Dr. Reni Lamajido sebagai Wakil Wali Kota Palu hasil pemilihan kepala daerah serentak untuk periode tahun 2021 sampai 2024. Dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kota Palu diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya, khususnya dalam hal penyediaan prasarana dasar seperti pangan, perumahan, dan infrastruktur pendukung. Imbas terjadinya bencana, baik alam maupun non-alam secara beruntun sejak tahun 2018 hingga saat ini, Kota Palu mengalami pelambanan pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2017, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,53%. Di tahun 2018 menjadi 5% dan melambat 0,53%. Selanjutnya, tahun 2019 justru mengalami rebound kenaikan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,79% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau turun sebesar 10,33% atau berada pada angka minus 4,54 di tahun 2020. Upaya mengelola pertumbuhan ekonomi di Kota Palu dilakukan dengan tetap membuka fasilitas perekonomian di Kota Palu melalui penerapan protokol COVID-19 secara ketat. Selain itu, melakukan transformasi pelayanan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi serta relaksasi pajak hotel dan restoran. Sejak 4 tahun lalu, jumlah penduduk miskin Kota Palu terus berfluktuatif mengikuti dinamika perkotaan. Di tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Palu menurun dari 6,83% di tahun 2019 menjadi 6,80% di tahun 2020. Pemerintah Kota Palu terus berupaya menurunkan angka pengangguran terbuka melalui penguatan kelompok usaha bersama, penguatan dan bantuan modal kerja bagi IKM dan UMKM di Kota Palu pada program Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri, membangun kerjasama dengan retail modern dalam pemasaran produk IKM dan UMKM. Pencapaian pembangunan sumber daya manusia ditujukan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang menjelaskan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks kesehatan digambarkan dengan instrumen umur harapan hidup. Angka tersebut di Kota Palu menunjukkan peningkatan dari 70,68% di tahun 2019 menjadi 71,04% di tahun 2020. Indeks pendidikan digambarkan oleh angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk angka harapan sekolah di Kota Palu meningkat dari 16,22% di tahun 2019 naik menjadi 16,23% pada tahun 2020. Demikian juga pada angka rata-rata lama sekolah meningkat di angka 11,6% pada tahun 2019 menjadi 11,61% di tahun 2020. Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Kota Palu mengalami penurunan nilai inflasi sejak tahun 2018 yaitu di angka 6,46% dan konsisten terkendali dan menurun hingga menjadi 1,81% di tahun 2020. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu pasca bencana terus berlangsung khususnya pada 5 sektor, yaitu pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Keseluruhan pelaksanaannya dibingkai dengan semangat Build Back Better and Safer atau membangun dengan lebih baik dan lebih aman. Pembangunan Kota Palu akan terimplementasi dengan baik apabila didukung oleh perencanaan dan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu, didasarkan atas data dan informasi yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai konstituen asli pemerintah, serta substansinya saling terkait baik antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta daerah tetangga, sehingga capaian prioritas pembangunan Kota Palu akan semakin mantap bergerak.